pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan, pengajaran ya. Karena memang saya menyampaikan firman Tuhan saudara bukan karena kemampuan kehebatan, tetapi karena memang tipe saya adalah untuk mengajar, memperbaiki, ya, melengkapi, menghibur, menguatkan. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya mau mengangkat sebuah tema firman Tuhan kepada kita, yaitu jangan pertahankan perbuatan yang sia-sia. Haleluya. Karena ada kadang-kadang yang tidak kita sadari, perbuatan-perbuatan kita yang kita anggap ya sudah tepat, sudah pas. Tapi ketika kita simak, ketika kita renungkan baik-baik, rupanya sia-sia aja adanya, hanya membuang-buang waktu. Jadi saudara yang kasih, Tuhan ingin Tuhan ingin membuat hidup kita itu menjadi saluran berkatnya. Tuhan ingin membuat kita itu menjadi ya alat bagi kemuliaannya. Jadi sebab itu saudara, ya, hal yang sia-sia nggak usah kita pertahankan. Kalau memang tidak ada manfaatnya, kalau memang tidak ada faedahnya, kalau memang tidak ada gunanya, udah, ya, batalkan aja, hapus saja. Haleluya saudaraku. Iya, mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Iya. Jadi dengarkan baik-baik saudara. Ini yang menjadi pokok renungan firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara, ini adalah pokok renungan firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini, bahwa satu hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan telah rencanakan sejak semula, sejak dahulu kala, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu untuk membebaskan kita. Dan salah satu hal yang terpenting, ya, dia rela mati untuk kita. Dia relakan darahnya tertumpah, tubuhnya dicabik-cabik oleh cambuk, ya, iblis saudara. Dan lewat tangan-tangan tentara Pilatus, saudara yang kasih, maka tujuannya adalah untuk membebaskan kita dari segala hal yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ada banyak hal yang sia-sia yang kita warisi sebagai manusia, sebagai setiap suku, sebagai setiap golongan, yang tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Haleluya. Sebab kamu tahu, ayat 18 tadi, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup kita yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ada hal, nanti saya akan ceritakan apa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, perbuatan-perbuatan, tingkah laku yang sia-sia adanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada untungnya untuk kita pertahankan. Haleluya. Iya. Nah, bagaimana Yesus menebus kita dari semuanya itu? Itulah maka dia relakan hidupnya, mati di atas kayu salib dengan penderitaan. Tujuannya hanya satu, menebus kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari segala hal yang sia-sia. Bukan dia membebaskan kita dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Apakah itu kita
menghargainya, saudara? Apakah kita itu merasa bersyukur bahwa ada yang mengorbankan hidupnya untuk membebaskan kita dari hal yang sia-sia? Saudara, ini salah satu cerita, saudara. Bisa juga dibuka itu di YouTube dan di Google atau saudara. Orang Jepang, kalau zaman dulu orang Jepang, kebiasaan orang Jepang membuang orang tua. Pernah dengar, saudara? Di Anda Sport pun di TV juga pernah ditayangkan itu, saudara. Ya. Bisa juga sebenarnya ditayangkan sih. Ya. Orang tua itu, saudaraku yang kasih, kalau udah umur 70-an, sudah mulai pikun, sudah mulai tidak sanggup lagi untuk mencari nafkah, maka diwajibkan orang tua itu dibuang, digendong ke punggung, lalu dibawa ke hutan, di gunung, di hutan rimba, hutan belantara, yang ada di situ binatang buasnya, yang ada di situ gua-guanya yang seram lah, yang mungkin saudara yang kasih kalau pulang pun susah. Jadi itu memang sudah diperintahkan oleh raja, ditetapkan, dijadikan undang-undang, dijadikan peraturan hukum. Dan itu sudah bertradisi, sudah terbiasa oleh saudara. Ya. Tetapi ada salah seorang saudara menteri daripada raja, ya, sangat sayang dia sama orang tuanya. Tetapi karena peraturan ini mau tidak mau harus juga dipatuhi. Ini udah dibiasakan, udah ditradisikan. Saudara yang kasih. Lalu satu waktu dengan hati pedih, dengan tangis di mata, ya, maka mau tidak mau menggendonglah ibunya dan dia bawa ke hutan belantara untuk ditinggalkan di sana. Jadi saudara yang kasih, ibunya ini setiap lewat hutan-hutan itu diambil pohon-pohon yang kering, dahan-dahan kayu yang kering, ya saudara. Lalu mana aja jejak mereka yang mereka lewati, dia jatuhkan itu dahan-dahan kayu itu, saudara. Nah, singkat cerita, mereka tiba di satu tempat di atas gunung yang ringan itu, saudara. Lalu saudaraku yang kasih, sang ibunya terus menjatuhkan itu dahan-dahan kayu, dan mereka tiba di satu tempat, dan anak ini berkata kepada ibunya, "Ibu tinggal di sini ya, saya akan pergi." Apa kata ibunya? "Ya anakku, baik-baik, supaya kau tidak tersesat. Saya tadi sudah menandai jalanmu pulang. Pulanglah. Setiap nanti kau lihat dahan-dahan ranti yang sudah saya jatuhkan di jalan yang kita lewati, itu aja itu supaya kau tiba dengan selamat di rumah." Saudara kasih, inilah tradisi saudara. Tiba-tiba saudara kasih, dengan sigap anak itu mengatakan, ketika dia sudah berjalan mau pulang, hatinya terus mengambil satu keputusan dan berkata, apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan ibuku di sini. Dan dia, kalaupun saya mau dihukum, kalaupun saya dikatakan melanggar tradisi ini, kebiasaan ini, biarlah saya menanggung resikonya. Lalu saudaraku dia kembali dan menggendong ibunya, saudara, dan sampai di rumah dia buat satu tempat khusus untuk persembunyiannya. Haleluya. Memang saudara kasih, ini adalah tradisi di satu-satu suku, di satu-satu negara. Lain lagi di India. Kalau di India ini saudara kasih, India
Kalau sudah ini karena memang kenapa terjadi peraturan ini? Karena mereka menganggap kalau sudah orang tua ini saudara yang kasih hanya membebani, tidak bisa lagi mencari yang membantu. Nah, maka mau tidak mau haruslah dikurangi beban dengan cara seperti itu. Di dia juga seperti itu, saudara. Cuma lain cara. Kalau di Jepang tadi dibuang ke hutan, di dia disuntik. Sehingga ibunya, orang tuanya, bapaknya mati lemas. Lain lagi di Eskimo. Ya, suku Eskimo. Negara Kutub Utara. Itu saudaraku yang kasih di bawah. Sepanjang mata kalau di Kutub Utara itu kan saudaraku yang kasih es. Kalau sudah esnya itu membeku, saudaraku yang kasih ada sasannya membeku, ada sasannya cair. Lalu saudaraku di situ juga dibawalah jalan-jalan orang tuanya. Lalu ditinggal di tengah jalan. Entah kapan es itu mencair, saudaraku yang kasih, maka orang tua itu pun lenyaplah di dalam lautan es. Inilah tradisi, saudara. Di negara kita ini ada satu anak di pedalaman Papua. Ini kalau ada orang meninggal, maka jari-jari ini dari manis itu dipotong. Saking kasihannya dia, sayangnya. Nah, di Jambi ada di situ suku anak dalam katanya. Kalau di situ saudara nggak boleh ketemu laki-laki. Ini saya dengar di TV, nggak boleh. Bahkan berhadapan pun nggak boleh. Ya. Maka saudara pun kasih asal mereka melihat orang, mereka harus bersembunyi. Mereka harus bersembunyi di kecuali suku mereka. Begitulah istilahnya. Nah, satu waktu ada seorang ibu sakit. Dan mau tidak mau harus dioperasi. Dan yang mengoperasi ini laki-laki pula. Ya. Jadi saudara yang kasih, daripada mati haruslah melanggar tradisi itu. Nah, jadi saudara yang kasih, ada banyak hal-hal yang diciptakan oleh setiap orang, oleh setiap golongan, oleh setiap suku. Tradisi-tradisi yang sebenarnya sia-sia. Haleluya. Ngerti saudara apa yang saya maksud? Kenapa kita ini juga saudara yang kasih gencar memutuskan hubungan dengan istilah tradisi-tradisi yang tidak ada gunanya? Karena itu memang diwariskan oleh nenek moyang kita yang dulu belum mengenal tentang kemajuan, belum mengenal perkembangan zaman, belum mengenal apa yang namanya firman Tuhan, belum menerima Yesus Kristus. Jadi kita saudara, kalau sampai saat ini juga di zaman kemajuan ini masih kita pertahankan tradisi-tradisi yang hanya sia-sia, tidak ada gunanya juga, tidak ada faedahnya, tidak ada untungnya. Haleluya. Lebih banyak mempertahankan firman Tuhan. Lebih baik kita mempertahankan hikmat Tuhan. Nggak usah kita dengarkan omongan banyak orang. Nggak usah kita mengikuti arus. Jadilah hidup saudara sebagai ikan yang hidup. Haleluya. Beda ikan yang hidup dan ikan yang mati di dalam air. Benar? Apa bedanya saudara? Kalau ikan yang hidup sanggup mengendalikan arus, tidak terbawa arus. Kalau ikan yang mati, mengikuti arus, hanyut. Kalau udah hanyut sampai kemana? Betul. Sampai ke laut. Jadilah ikan yang hidup, amin. Artinya saudaraku, kerohanian saudara hidup. Memang saudara, orang Kristen, kita ini menjadi orang Kristen
bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja. Kalau menjadi anggota gereja cukup datang, duduk, pulang. Tidak ada perubahannya. Tidak ada perkembangannya, tidak ada pertumbuhannya. Tetapi orang Kristen itu pengikut Kristus. Berarti sebagai pengikut Kristus harus memang benar-benar mau belajar tentang ajaran Kristus, menjadi murid Tuhan, mau menghayati apa yang disampaikan oleh Tuhan supaya terjadi perubahan. Nah, apa kata firman Tuhan? Pengkhotbah coba. Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 dan 12. Apa yang kita pertahankan? Pasal 7 ayat 11 dan 12. Iya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 11, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Ada di sini saudara kekasih dikatakan hikmat dan uang. Ya. Bagi banyak orang, Heaven mengatur negarawan, betul. Ya. Tetapi negara, haleluya. Hikmat juga tidak kalah kata firman Tuhan. Hikmat juga tidak kalah penting. Perlindungannya sama dengan hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah sama seperti perlindungan uang. Dibanding warisan, dibanding uang, hikmat juga tidak pernah kalah, saudara. Pemeliharaannya, perlindungannya, tuntunannya, kejagoannya hebat. Hikmat itu apa, saudara? Firman Tuhan. Pelihara itu, pertahankan itu. Amin. Pertahankan itu. Kalau saudara sudah ada hikmat Tuhan dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak usah perlu takut apa kata orang. Apa yang kita pertahankan? Tuhan Yesus. Maka kita akan bisa berbuah banyak, diberkati. Sama seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 3? Pohon yang ada di tepi air menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak lain daunnya, apa saja yang perbuatannya berhasil. Itu yang kita pertahankan. Air kehidupan itu, Roh Kudus terus mengalir. Firman Tuhan itu terus mengalir, terus bertahta di hati kita. Jangan dengarkan apa kata orang. Jangan dengarkan apa kata Tuhan. Pertahankan saja hidup di dalam Tuhan. Saudara akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Iya. Jadi saya berdoa saudara terkasih supaya jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini berani menghadapi arus dan tidak terbawa arus. Haleluya. Berani ambil keputusan saudara. Kalau saudara sudah sayang kepada Tuhan Yesus, kalau saudara menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, pasti saudara akan bertahan di dalam Tuhan Yesus. Ya, biarlah kita, anak cucu kita senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. Amin.